Berikutnya kita akan membahas sekilas tentang pencernaan untuk DNA sama RNA yang menggunakan enzim ribonuklease DNase atau deoksiribonuklease untuk memecah RNA menggunakan enzim ribonuklease atau RNase. Perlu dipahami sebelumnya bahwa DNA itu adalah bentuknya seperti ini ya. DNA itu bentuk pita namanya double helix ya, double helix ini ada 2 1 2. Kalau RNA itu cuma satu pita seperti ini. Nah, perlu dipahami DNA maupun RNA sebenarnya terbentuk dari nukleotida ini. Nah, ini sebenarnya nukleotida ya, saya lingkar ini juga nukleotida. Jadi sebenarnya DNA maupun RNA terbentuk dari sekian banyak nukleotida. Maka DNA itu disebut dengan polidioksiribonukleotida. Kalau RNA poliribonukleotida. Kalau ini dioksi ya, polidioksiribonukleotida. Kalau ini polinukleoribonukleotida. Ini pakai dioksi, ini nggak pakai dioksi. Nah, saya tidak akan bahas terlalu jauh tentang pengertian dioksi sama tidak dioksi ya. Baik, yang penting di sini adalah harus Anda pahami bahwa DNA maupun RNA terbentuk dari nukleotida ini. Nukleotida pada DNA disebut dengan deoksiribonukleotida. Kalau nukleotida pada RNA disebut dengan ribonukleotida. Nah, enzim DNase atau deoksiribonuklease itu memecah DNA ini, memecah DNA atau yang merupakan DNA itu merupakan polidioksiribonukleotida, maka ini nukleotidanya akan dilepas. Jadi menjadi monodioksiribonukleotida. Ini juga akan dipecah oleh, kalau RNA akan dipecah RNase atau RNA atau ribonuklease ya, menjadi apa? Monoribonukleotida. Nah, ini pokoknya dipotong ya. Kalau saya gambar DNA di sini ada berapa nukleotida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi DNase atau deoksiribonuklease itu akan memecah DNA yang ini kebetulan ada 8 deoksiribonukleotida. Ini kalau dipecah oleh DNase akan menjadi 8 molekul monodioksiribonukleotida. Kalau ini kebetulan ada 4, maka RNA ini akan dipecah oleh RNase atau ribonuklease menjadi 8 monoribonukleotida. Ya, menjadi 4 monoribonukleotida. Nah, jadi itu saja. Yang perlu dipahami bahwa pada DNA maupun RNA itu terdapat namanya basa purin sama pirimidin. Mana basa purin? Basa purin terdiri dari adenin sama guanin ya. Kemudian pirimidin itu ada timin sama sitosin. Nah, perlu dilihat di sini. G itu singkatan dari guanin, C itu sitosin. Jadi saya ulang bahwa DNA maupun RNA sebenarnya terbentuk dua macam dua macam basa nitrogen, yaitu apa? Pertama adalah kelompok basa purin terdiri dari adenin guanin, ini A adenin, nah G guanin. Ini kelompok basa purin A G A ya, ini G ini basa purin, ini juga basa purin, A ini G juga basa purin. Kemudian dibentuk oleh juga basa pirimidin. Nah, ini sitosin, timin, sitosin. Nah, sebenarnya pada DNA ini dibentuk dua kelompok basa nitrogen, yaitu basa pirimidin sama purin. Ya, ini juga seperti itu. Ini juga basa pirimidinnya adenin sama guanin, tapi basa nitrogen purinnya adenin guanin. Ya, atas ini. Kalau basa pirimidinnya urasil sama sitosin, UC ini. Urasil sama sitosin, U itu urasil, C itu sitosin. Nah, ada satu pertanyaan yang menjadi satu penyebab kenapa sih orang-orang pada usia lanjut sering terkena apa disebut dengan asam urat. Nah, apa sebenarnya asam urat tersebut? Asam urat sebenarnya adalah
sisa metabolisme atau sisa metabolit dari sebuah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, dan reaksi tersebut adalah hasil pemecahan dari DNA ini. Nah, khususnya adalah yang dipecah nanti masuk dalam sel adalah yaitu dalam bentuk hasil pemecahan dari DNA sama RNA. Dalam bentuk apakah? Jadi dalam bentuk seperti ini. Nah, sebentar, ya ini. Nah, jadi yang memacu terbentuknya asam urat adalah basa purin, adenin, guanin. Jadi tadi DNA itu ada dua macam, maupun RNA ada dua macam basa introgennya, yaitu purin sama pirimidin. Yang memacu terbentuknya asam urat adalah yaitu adenin sama guanin ya. Adenin sama guanin ini. Inilah sumber terbentuk asam urat. Maka kalau orang tidak ingin terkena asam urat, maka salah satu di antara sekian cara adalah banyaklah minum air putih ya. Dalam satu hari minimal 2 liter. Yang menjadi persoalan adalah mengapa di usia Anda, waktu usia SMA atau SMP atau masih remaja, Anda nggak pernah sama sekali terkena asam urat, meskipun Anda makan kacang, meskipun Anda makan jengkol dan sebagainya. Persoalannya apa? Karena asam purin Anda itu dapat dibuang oleh tubuh secara normal. Dibuang lewat mana? Dibuang lewat urin. Apa artinya? Ketika Anda masih remaja, Anda nggak pernah makan apapun, nggak pernah kena asam urat, makan juga nggak asam urat. Karena apa? Semua ginjal Anda masih normal. Jadi ginjal inilah tempat pembuangan asam urat ya bersama urin. Jadi asam urat terbuang sama urin. Pada orang usia lanjut, usia 40 ke atas, 30 ke atas, kadang-kadang sering kita temukan mereka terkena asam urat. Itu menunjukkan bahwa fungsi ginjal mulai kurang berfungsi ya, mulai menurun fungsinya. Nah, saya sampaikan untuk Anda semuanya, kalau Anda kepingin ginjal Anda fungsinya tetap bertahan lama sampai Anda usia dewasa, sampai usia lanjut, maka mulai sekarang pelihara ginjal Anda dengan baik. Salah satu cara apa? Minumlah air putih minimal 2 liter per hari. Maka ginjal Anda sampai dewasa insya Allah akan baik dan Anda terhindar dari terkena asam urat ya. Saat ini terkena itu sangat kecil sekali. Insya Allah saya makan kacang, makan apapun tidak pernah tidak terkena asam urat. Karena apa? Saya selalu menjaga ginjal saya sudah sekian tahun. Saya selalu terapi, habis bangun tidur saya pasti minum air putih hangat 1 liter, pasti itu ya. Kemudian dalam satu hari saya minimal 2 liter. Tapi kalau saya olahraga mungkin satu hari bisa 3 liter. Itu sudah lakukan bertahun-tahun dan saya alhamdulillah efektif sekali dan saya tidak terkena asam urat. Makan apapun nggak masalah, makan jeruan juga nggak masalah ya. Jadi karena apa? Ketika saya minum air putih pagi hari 1 liter, habis bangun tidur tuh 1 liter air hangat tersebut akan menjadikan saya membuang urin terus. Saat itulah ada proses pembuangan sisa metabolit yang luar biasa. Jadi ketika Anda minum air putih 1 liter itu akan buang urin terus-menerus. Nggak masalah. Itulah saat proses pembuangan sisa metabolit dari darah ya, dari darah akan terbuang, termasuk asam urat yang terbuang. Tetapi itu kalau ginjal Anda masih bagus ya. Tapi kalau ada misal seorang menderita gagal ginjal, malah Anda tidak boleh minum yang banyak ya. Mungkin dokter akan menyarankan Anda cuma minum 1 gelas, haus tidak haus 1 gelas. Makanya mulai sekarang mumpung ginjal Anda masih bagus, pelihara dengan baik dengan cara apa? Minum air putih 1 hari minimal 2 liter. Insya Allah sampai usia lanjut ginjal Anda akan sehat dan Anda tidak terkena asam urat. Oke, tadi sudah. Nah, inilah ribonukleotida ya, nukleotida DNA sama RNA. Oke, ini yang menjadi satu pertanyaan adalah tentang tadi ini saya terlewati tadi ya, saya agak melompat tadi. Jadi kalau kita bilang sebelumnya adalah berbicara tentang insulin. Nah, inilah logika kenapa orang terkena diabetes mellitus atau kencing manis itu semakin lama semakin kurus ya, semakin kurus, dari gemuk semakin lama semakin kurus. Nah, semakin kurus, marilah kita bahas di sini. Oke. Logikanya adalah seperti ini. Inilah orang sehat. Inilah insulin yang terbentuk. Orang sehat ini pankreas, ini gambar pankreas.
gambar skema pankreas,